tak bisa. Kecepet. Miris sekaligus memilukan, hanyut terbawa arus saat mandi di sungai bersama teman-temannya. Muhammad Fajri terjepit di pintu air. Disebut teman-temannya sempat mengejar tubuh Fajri hingga di pintu air, juga berusaha menyelamatkan. Pun warga kemudian berbondong-bondong dengan alat seadanya berupaya mengangkatnya. Namun, anak 9 tahun ini tewas di balik derasnya air. Fajri sudah meninggal dunia di lokasi kejadian. Telah memeriksa area, petugas ungkap air memang tengah deras usai hujan. Berdasarkan cerita dari pihak keluarga, anak tersebut sebenarnya ngeloncat, meninggal, terus ke bawah oleh arus air hingga nyangkut di pintu air tersebut gitu. Sebenarnya kalau kecepitnya enggak gitu, cuma pada saat masuk otomatis mungkin kepala lebih besar itu tersangkut gitu. Peristiwa terjadi jelang akhir pekan kemarin di Desa Kodak, Kabupaten Sampang. Jasad anak malang ini telah dikebumikan. Muhyiddin melaporkan. Restoran ayam goreng legendaris di Solo ternyata tak halal, tuai polemik juga kekecewaan. Lagi, terungkap penjualan gading gajah. Gading dijual beli di Jalan Surabaya hingga live TikTok. Dan teras jiwa, Serambi Teduh, tempat kota merawat warga yang tengah tak baik-baik saja jiwanya. Yuk sekarang kita lentangkan tangannya ke depan. Selamat pagi, senang sekali Fakta 62 kembali menemani awal hari ini. Kali ini bersama saya Sifani Aisyah, kita lanjut ke rangkaian fakta. Dari Kampar Riau ada kisah nyata, miris hidup gadis remaja yatim piatu sebatang kara yang juga kerap dianiaya tante dan sepupunya. Belum hanya sampai di sini, remaja ini pun tidur dalam dinginnya gudang dan sering tidak diberi makan. Perlakuan kasar, pukulan hingga hantaman kerap dirasa remaja putri berusia 18 tahun ini. Video amatir ini seolah jadi bukti bagaimana kejamnya perlakuan saudara sepupunya sendiri. Remaja perempuan ini memang hidup sebatang kara karena kedua orang tuanya telah lama meninggal dunia. Bertahun sudah tinggal bersama tantenya. Selama itu pula berbagai kekerasan dan kekejaman dirasa. Tidak hanya itu, gadis Malang ini juga jarang diberi makan hingga harus tidur di gudang tanpa alas. Ada dikasih makan. Tidur di mana? Lagi tidur tuh apa? Karena itu kasurnya tuh di atas, tidurnya tuh di gudang. Jadi selama tinggal di sini disiksa terus. Iya. Terakhir terjadi pada 24 Mei kemarin. Warga yang sering melihat peristiwa memilukan ini bukannya tanpa memberi peringatan, namun para pelaku seolah tidak menggubris dan tetap melakukan penganiayaan. Di mata sini ada mememar merah dan membiru di sini juga, dan di belakang, di tulang punggung, kemudian udah dipisum ke Polres kemarin di Rumah Sakit Bangkinang. Terbuka semuanya, sini ada bendolan diukur oleh beliau, yang mengukurnya, yang memisumnya diukur semuanya. Menurut tetangga itu seringkali, tapi ya saya bilang tadi dari awal, warga tidak berani melapor kepada saya. Warga yang melihat aksi kekerasan ini langsung membawa korban ke Polres Kampar buat melaporkan kejadian. Belum ada keterangan polisi terkait peristiwa ini. Disebut penyidik masih mendalami seberapa sering korban mengalami kekerasan dan apa motif di balik penganiayaan. Oki Sulistyo melaporkan. Tak kalah dirundung duka, penantian orang tua memendam rindu mendalam menanti anak kesayangan yang belum kunjung pulang. Terakhir, sang putra berpamitan akan kerja praktik lapangan di sebuah kapal. Dalam keadaan apapun ya saya
Duka sekaligus cemas menyelimuti orang tua Badrus Soleh, siswa SMK Perikanan dan Kelautan Puger, Jember. Ia dilaporkan hilang saat menjalani praktik kerja lapangan di antara perairan Juwana, Kabupaten Pati dengan Masa Lembu, Sumeneb, Madura. Korban diduga hilang saat kapal tengah berlayar di perairan Masa Lembu. Di Dusun Tegalan, Bangsal Sari, rumah Badrus tinggal. Orang tua masih menanti-nanti kabar Badrus bisa kembali ke rumah dalam keadaan selamat. Berangkat PKL pada 25 April dan mulai bergabung dengan kapal milik PT Pancuran Samudra Nusantara di Pati, Jawa Tengah pada 1 Mei. Kabar hilangnya Badrus baru diketahui keluarga pada Minggu dini hari. Kabar disampaikan pihak sekolah yang didampingi perangkat desa setempat. Hancur hati sang ibu saat mendengar kabar itu. Terlebih saat mengingat percakapan terakhir dengan sang anak. Harapannya anak saya itu kembali ke saya dalam keadaan sehat kalau bisa. Tapi kenyataannya apapun resikonya saya terima asal anak saya ada di depan saya. Pihak sekolah mengaku siap bertanggung jawab atas hilangnya korban, sebab praktik kerja lapangan tersebut merupakan program resmi yang digagas sekolah. Kita prihatin. Ya susah loh kita cari anak muda yang kayak Badrus. Ya, jadi karena itu saya ingin mengajak masyarakat, ayo kita prihatin semuanya, kita doakan Badrus ini. Saya pastikan saya sebagai kepala sekolah, apalagi saya pimpinan pusat pelayanan Nahdlatul Jawa Timur, saya bertanggung jawab. Tentu ada SOP yang harus prosedur. Nggak bisa kami main terobos. Disebut kini terus berkoordinasi dengan perusahaan kapal tempat korban melaksanakan PKL dan terus memonitor perkembangan operasi pencarian yang dilakukan tim SAR di perairan Masa Lembu, Sumeneb, Madura. Mahfud Sunarji melaporkan. Parah, ASN Puskesmas di Makassar jalankan praktik aborsi pemirsa. Pelaku mengaborsi dengan sistem panggilan termasuk buat menggugurkan kandungan di kamar hotel. Ditangkap tangan di sebuah kamar hotel. Inilah ASN Puskesmas di Makassar yang jalankan praktik aborsi. Saat digerebek ini, dari sejumlah bukti percakapan di antaranya, diketahui ia hendak menggugurkan janin berusia 2 bulan. Berpraktik dengan alat seadanya, modusnya jemput bola. Seperti kali ini, pelaku menjalankan tindakan ilegal, beresiko bahaya, juga tentunya melanggar hukum ini dengan menghampiri perempuan yang memesannya. Biasanya di rumah atau juga di penginapan, seperti di hotel ini. Tidak bisa berkelit lagi, sejauh ini lelaki ini akui beroperasi seorang diri. Dari mencari klien hingga melakukan tindakan medis. Namun, polisi masih mendalami kasus ini. Kita telah melaksanakan penangkapan terhadap terduga pelaku yang melaksanakan praktek aborsi dengan laki-laki inisial S. Yang mana laki-laki inisial S tersebut pekerjaannya adalah ASN dari salah satu puskesmas yang ada di Kota Makassar. Dia melakukan praktek aborsi ini, dia yang mendatangi calon customernya di hotel biasanya seperti itu. Dari Hotel Bintang 3 di kawasan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, pelaku digelandang ke kantor polisi. Prayuda melaporkan. Lainnya, kapal berbendera asing tak mau berhenti saat kedapatan mencuri ikan di perairan Indonesia. Petugas sampai lontarkan tembakan peringatan, hingga kemudian didapatkan puluhan ton ikan curian dalam kapal. Haluan kapal. Bukannya berhenti, kapal nelayan asing berbendera Vietnam malah terus melaju tak mau berhenti saat sudah berkali-kali diperingati. Kapal yang kepergok mencuri ikan di wilayah Indonesia ini malah terus melaju hingga tembakan peringatan diletuskan petugas kapal patroli KKP. Setelah sempat terjadi kejar-kejaran, petugas kemudian bisa menguasai kapal beserta para anak buah kapal. Dalam operasi ini, petugas menangkap 2 kapal berbendera Vietnam dengan jumlah ABK sebanyak 19 orang, serta menyita ikan hasil tangkapan sebanyak 70 ton ikan campuran yang disimpan dalam palka kapal. Kedua kapal melakukan pencurian ikan di perairan Natuna Utara dengan menggunakan jaring trol yang merupakan alat tangkap ikan yang dilarang karena merusak terumbu karang. Rapet gini, kena semua Pak. Ini kena semua. Muatan karena habis dilakukan terasiban di perbatasan mereka, hilang kita. Paling tinggal berapa kilo saja.
Tapi dari situ pengakuan dari para ABK menyatakan dia udah berulang kali dan harus kita hentikan. Untuk pemeriksaan, barang bukti 2 kapal dan juga 19 ABK serta muatan dibawa ke pangkalan PSDKP Batam yang berada di Jembatan 2 Barelang, Batam. Petrus Turnip melaporkan. Euforia kemenangan Persib juara diwarnai tragedi pemirsa. Seorang petugas BPBD dan juru parkir jadi korban penganiayaan dan peningkaman di tengah konvoi bobotoh. Peristiwa penganiayaan menggoreng euforia perayaan kemenangan Persib di Garut, Jawa Barat. Terekam salah seorang warga. Berawal konvoi riuh dengan juga knalpot bising dihadang lalu berujung keributan. Terjadi di Jalan Merdeka, Kerkov, Garut. Dalam peristiwa Sabtu malam ini, seorang petugas BPBD dan juru parkir yang berupaya melerai keributan justru jadi korban. Keduanya dikeroyok bahkan ditikam berkali-kali, hingga cedera cukup parah. Korban dilarikan dan masih dirawat di rumah sakit. Kasus ditangani, polisi sudah memeriksa sejumlah saksi. Para pelaku dicari. Jadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum bobotoh yang melakukan konvoi perayaan juara Liga 1. Ya, masih dalam pendalaman, yang jelas mereka melakukan konvoi kemudian berhenti dan langsung menghampiri salah satu korban. Nah, salah satu korban juga mau melerai tapi kena sabetan senjata tajam jenis apa masih dalam penyelidikan. Akibat pengeroyokan, petugas BPBD dan juru parkir luka sobek di sejumlah bagian tubuh termasuk wajah. Motif juga kronologi kejadian ini masih didalami. Ervan Lugina melaporkan. Di Jakarta, warga Cilincing sejak lama hidup dikepung polusi. Udara berasap pabrik memberikan mata dan menyesakkan dada. Air kotor dan bau penuh limbah termasuk oli dan kimia. Asap mengepul nyaris tanpa henti, memedihkan mata, juga menyesakkan dada. Sebabkan pula tidak sedikit warga alami permasalahan pernafasan. Mau tidak mau menghirup udara berpolusi, air tidak kalah parah kondisinya. Kotor dan bau campuran busuk serta kimia. Jauh dari layak untuk diminum, bahkan kena genangannya pun sebabkan sakit kulit. Nggak tahu pengertiannya, ini limbah sampai hitam begini kan perlu diteliti semuanya. Tapi kalau masalah udara, memang setiap saat itu pasti keluar karena mereka ada pembakaran. Udah ada pneumonia, itu hasil labnya juga ada. Terus anak saya gatal-gatal karena eksma itu kan dari udara lingkungan yang sensitif lah. Hidup dikepung polusi dan kondisinya masih sama hingga Senin pagi awal pekan ini. Warga Cilincing, Jakarta Utara sudah berkali-kali keluhkan juga laporkan kondisi ini. Ada beberapa keluhan warga yang mana melalui CRM dan itu pun sudah dilanjutin oleh DLH. Namun sampai saat ini pun kita belum menemukan solusinya. Kalau asap itu terus terang kita nggak tahu itu apa, beracun apa enggak. Yang jelas itu sangat mengganggu bagi kesehatan kami karena baunya itu terlalu menyengat. Yang kedua itu ada semacam butiran serbuk kayak pasir kecil. Nah, itu ketika kita berjalan naik motor itu terasa sekali itu. Kalau untuk hitam ini nggak sepenuhnya Pak, itu dari perusahaan. Kita juga nggak mungkirin karena banyak perahu-perahu nelayan yang membuang itu sisa-sisa minyak seperti oli bekas itu ke sungai gitu. Di antara langkah menindaklanjuti, Senin siang petugas mengambil sampel air cakung drain. Sebelumnya di kesempatan berbeda, Menteri Lingkungan Hidup pernah amini parahnya kondisi di lokasi ini. Dan kualitas air kita yang sudah tercemar ya. Air Jakarta ini sudah tidak bisa digunakan langsung dan memang tidak bisa karena memang harus dari PDAM maupun air tanah dalam. Sisanya sepertinya sudah tercemar ringan sampai sangat berat. Jadi kita perlu prihatin, perlu merubah perilaku kita semua. Hingga awal pekan ini, pihak Dinas Lingkungan Hidup masih bungkam, masih enggan beri keterangan. Hanya sampaikan bahwa masih menunggu hasil uji laboratorium. Ilham Aprianto melaporkan.
Ayam goreng legendaris di Solo tiba-tiba klaim sajiannya tak halal. Kekecewaan juga pertanyaan seputar pemantauan kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama MDTV.